Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Negara dari kelas TI 4310. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih dampak dari pandemi COVID-19 terhadap penurunan indeks harga saham gabungan. Nah, yang pertama, hampir di semua negara terkena dampak dari COVID-19 ini. Terdapat beberapa contoh yang membuat kerugian dari beberapa sektor, mulai dari perekonomian, sosial, dan lain-lain. Di berbagai negara terkena dampak dari COVID-19 ini karena salah satunya yaitu menurunnya indeks harga saham gabungan atau yang biasa disebut dengan IHSG. Nah, IHSG ini terpantau melemah sejak awal perdagangan dan terus merayap di zona merah hingga penutupan pasar. Indeks pun parkir di level 4.896 setelah terkoreksi 1,37% dengan dibandingkan sebelum ada COVID ini. Nah, dari seluruh saham yang diperdagangkan ini hanya sekitar 93 saham yang menguat, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 324 saham memerah dan 142 lainnya stagnan. Adapun sektor halal, seluruh sektor kompak melemah. Nah, jadi koreksi yang paling dalam dialami oleh sektor properti yaitu mencapai min 2,03%, bahkan sampai min. Nah, seterusnya ada barang konsumsi yaitu minus 1,72%, dan yang terakhir yaitu sektor manufaktur yang berkisar di minus 1,55%. Indeks harga sahamnya menurun secara drastis. Nah, salah satu contoh nih perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom yang terkena dampak dari COVID ini yaitu saham PT Telkom paling banyak dilepas asing dengan net foreign sale sebesar 61,2 miliar rupiah, yang diikuti oleh PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Nah, masing-masing mencetak jual bersih asing sebesar 41,9 miliar rupiah, dan ada lagi sekitar 30,9 miliar rupiah. Nah, kondisi ini tidak hanya dialami oleh bursa saham Indonesia saja, tetapi semua bursa saham di dunia yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Adapun selanjutnya indeks Nikkei yang menjadi indikator perdagangan saham di Jepang pada awal 2020 mencatat indeks saham tertinggi di kisaran 24.083, di mana skor itu sangat lumayan, sekitar 20.000 ke atas sudah lumayan besar. Nah, pada minggu ketiga bulan Mei, indeks Nikkei sudah mulai naik ke kisaran level 20.000. Secara umum, investor di seluruh dunia mengalami peluang yang sama jika masuk kembali ke pasar saham saat ini. Nah, untuk meraih potensi keuntungan yang besar di masa depan, salah satunya yaitu dapat dijadikan pertimbangan oleh investor untuk menentukan keputusan untuk investasinya, yaitu dengan cara posisi keuangan yang dimiliki oleh masing-masing investor. Ilustrasinya sangat mudah. Misalnya nih, contoh investor tersebut merupakan seorang pengusaha kelompok yang bidang usahanya paling besar terkena imbas dari pandemi ini, seperti contohnya ada pariwisata, barang-barang lifestyle, pusat perbelanjaan, dan kafe. Nah, mereka ini tentunya hanya butuh bertahan hidup dan relatif sulit untuk melakukan investasi. Mereka umumnya masih memiliki cash flow yang memadai untungnya. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat yaitu yang pertama, ada banyak sekali sektor yang terkena dampak dari COVID-19 ini, salah satunya menurunnya indeks harga saham gabungan. Yang kedua yaitu perusahaan besar terkena dampak juga, seperti tadi contohnya PT Telekomunikasi Indonesia, PT Unilever, dan lain-lain.
Yang ketiga adalah banyak investor yang menjual aset mereka dengan harga yang turun, dalam artian melepas dengan sekiranya itu layak untuk dijual, untuk dilepas. Dan yang terakhir ada investor mengakui bahwa ini adalah penurunan yang sangat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.